Kita tuh kapan ya terakhir kali ketemu? Jadi kalian kapan nikah? Ini ada tanggal cantik. Kapan mau ngomong sama mereka kalau kita batal nikah? Bisa hidup bertahun-tahun sama saya. Ayah tidak bahagia. Ayah tidak suka sama seorang ibu. Hai semuanya, penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian? Pasti sekarang lagi gabut kan? Dan mampir ke channel YouTube Ini Crush Movie. Karena cuma kita yang bakalan selalu siap sedia menemani waktu gabut kalian. Sebelum kita lanjut ke filmnya, siapa yang lebaran kemarin dapat pertanyaan menakutkan seperti kapan nikah? Hayo, pasti kalian juga ada kan yang dapat pertanyaan seperti itu? Nah, film yang kali ini bakalan kita review berjudul Mohon Doa Restu, yang menceritakan tentang Mel dan Satya adalah teman kecil yang saling jatuh cinta. Ibu mereka, Widi dan Ira, merupakan teman dekat. Kedua anaknya ingin menikah dan menjadi segel persahabatan yang sempurna. Bertemu kembali saat dewasa, meyakinkan mereka untuk menghabiskan masa tua bersama melalui sebuah pernikahan idaman mereka berdua. Namun mimpi indah berubah buruk ketika Widi dan Ira, ibu dari Mel dan Satya, mulai mengganggu masuk ke rencana-rencana indah dua anaknya itu. Satya berusaha bertahan, tapi Mel ragu. 3 bulan menjelang pernikahan, Mel tiba-tiba mendapat kecemasan baru. Penasaran kan kelanjutan film yang satu ini? Yuk pantau terus konten ini. Nah, film ini tayang perdana pada 26 Oktober 2023 dan mendapatkan rating 5,6 versi IMDb. Pasti sudah penasaran kan sama kelanjutan dari film ini? Oke, kalau begitu kita langsung ke filmnya aja guys. Tapi jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe dulu supaya kita jadi makin semangat nih untuk kontennya. Dan inilah film Mohon Doa Restu. Scene awal film ini adalah ketika Mel yang sedang menunggu pacarnya yang bernama Bras. Dia datang dan akan dikenalkan ke keluarganya. Begitu juga Satya yang sedang menjemput ceweknya yang akan diperkenalkan ke keluarganya. Tapi saat cewek Satya di rumahnya, ibunya seperti tidak suka nih sama cewek Satya, entah kenapa. Jadi nggak apa-apa nih. Di rumah Mel begitupun, orang tua Mel tidak suka dengan pacar Mel yang bernama Bras ini. Walaupun Bras ini adalah seorang sutradara film guys, karena dia memiliki sikap yang tidak sopan. Tapi walaupun begitu, Mel tetap berusaha menunjukkan sisi baik dari Bras. Brasko ini lagi syuting film panjang pertamanya. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba lampu di rumah Satya padam dan juga Satya langsung memeluk kakek Satya karena panik ketakutan. Aduh. Keesokan harinya di pagi hari, ibu Satya yang bernama Ira dan ibu Mel yang bernama Widi ini video callan karena mereka memang sahabatan guys. Dan mereka berdua bernasib sama, yaitu sama-sama tidak suka sama calon menantu mereka. Saat mereka asik ngobrol, tiba-tiba mereka punya pikiran yang sama nih. Ngobrol secara langsung begini. Bisa gantiin tuh si borok kokok. Jadi omelin nih sama ibunya karena tidak pernah benar tiap cari cewek. Kasih tahu ke mama cerita-cerita kan. Kita diperlihatkan Mel yang sedang bekerja di toko bangunan milik ayahnya dan ibunya. Seperti menyindir-nyindir Mel gitu guys, karena memang tidak pernah benar-benar dapat cowok. Saya mah yakin sama pilihan saya. Ibu sih melihat dia tuh tidak memberikan masa depan yang baik lah. Dan pada malam hari, Mel menghampiri pacarnya di tempat kerjanya dan dia lagi sibuk syuting gitu guys. Mel menanyakan keseriusan hubungannya dengan Bras, tapi Bras bilang kalau dia masih belum siap untuk langsung ke hubungan yang serius. Jadi Mel pun kecewa dan langsung mutusin Bras. Aku udah siap kalau aku harus putus sama kamu. Mel pulang dengan menangis dan galau karena dia habis putus nih. Ibunya mengingatkan lagi kepada Mel kalau Bras memang sepertinya tidak cocok dengan Mel. Dan ibu Mel bilang apakah Mel masih ingat sama teman masa kecilnya yang bernama Satya. Ini teh Satya. Dan pada keesokan harinya saat Mel akan berangkat kerja, ibunya terus memaksa Mel untuk melihat foto masa kecilnya saat bersama Satya. Karena mereka memang sudah lama tidak bertemu guys. Ini Satya, anaknya Tante Ira, sahabat ibu. Ternyata di siang hari Bu Widi dan Bu Ira sudah janjian nih dan membawa anak-anak mereka masing-masing untuk nongkrong di kafe. Ini adalah pertama kali Mel dan Satya bertemu setelah bertahun-tahun mereka tidak bertemu. Kita tuh kapan ya terakhir kali ketemu? Orang tua mereka sangat kegirangan melihat anak-anak mereka ternyata masih kenal walaupun sudah tidak sedekat dulu. Satya memiliki kebiasaan nih ketika dia merasa gugup. Mereka jadi bernostalgia nih dan melihat foto-foto masa kecil mereka yang sepertinya memang sudah dijodohin sama ibu mereka nih. Ini apaan sih kita? Iya senjata. Hari-hari pun berlangsung. Kini mereka makin akrab lagi seperti masa kecil dan sering menghabiskan waktu berdua. Sampai suatu malam Mel dan Satya pergi nongkrong di kafe.
Mel menanyakan kenapa Satya sangat menurut kepada ibunya, dan Satya bilang kalau sejak ayahnya meninggal, ibunya menjadi yang paling berharga. Maka dari itu Satya sangat sayang kepada ibunya. Satya bercerita sambil bersedih nih guys. Dan di sini Mel menenangkan Satya guys dengan memegang tangannya yang basah karena kedinginan dan gugup itu. Masih berlaku kok sampai sekarang. Saat mereka pulang, ibu mereka sudah menunggu di luar nih karena mereka sangat senang melihat anak-anaknya dekat. Saat Satya dan Mel tiba, mereka tidak langsung pulang, melainkan masih makan malam dan langsung membicarakan tentang kapan mereka akan menikah. Padahal kan baru aja mereka akrab lagi guys, udah ditanya kapan nikah. Tapi mereka sudah saling sayang walaupun mereka tidak siap untuk menikah. Jadi kalian kapan nikah? Ini ada tanggal cantik. Mel memiliki teman bernama Astrid dan mereka ketemuan nih di kafe. Dia curhat kepada Astrid kalau dia bingung sama orang tuanya. Kenapa tiba-tiba dia langsung disuruh menikah? Mel menuruti kemauan ibunya. Dia meminta Astrid untuk membantu pemilihan kain untuk pernikahannya. Sama ini tuh. Dan pada malam hari Mel dan Satya mempersiapkan dekorasi pernikahan mereka. Tapi tiba-tiba ibu mereka datang dan bilang kalau konsep dan semua persiapannya sudah disiapkan oleh orang tua mereka. Mel dan Satya benar-benar kaget karena pernikahannya tidak sesuai sama kesukaan mereka. Punya orang tua kayak kita, ibu-ibu seperti kita. Kamu, meni meriah. Keesokan harinya saat Mel dan Satya membeli bunga, orang tuanya juga ikut guys dan ikut memilihkan bunga. Mel pun kesal dan langsung pergi. Mel juga marah karena Satya tidak pernah mau menolak perkataan ibunya. Bahkan saat sewa gedung pun semuanya sudah diatur oleh orang tua mereka. Mel jadi gak mau dan langsung pulang. Di sini Mel tidak pulang ke rumahnya, tapi pergi ke apartemen Astrid sahabatnya itu. Tapi di apartemennya Astrid malah menangis guys, karena baru aja galau dari pacarnya yang berondong itu. Waduh. Mel juga curhat kenapa Satya tidak punya pendirian dan berani menolak perkataan ibunya. Ini baru persiapan pernikahan aja udah diatur sampai kayak gini. Pada malam hari Mel ketemuan nih dengan Satya dan dia bilang kalau dia mau membatalkan pernikahannya karena Satya masih tidak dewasa dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Semuanya masih diatur oleh ibunya dan setiap kapanpun selalu menurutinya. Satya hanya bisa meminta maaf dan menuruti permintaan Mel kalau mereka akan batal nikah. Kita tinggal ngomong ke orang tua kita masing-masing. Keesokan harinya di pagi hari, Satya dan ibunya baru saja pindah ke depan rumah Mel. Mel dan Satya pun akan bilang ke orang tua mereka kalau mereka akan batal nikah. Satya langsung menahannya karena ini bukan waktu yang tepat. Bisa nanti aja Mbak ngerencanain nikahan kita sama pindahan ini. Tak lama kemudian Mel mendapatkan telepon guys dari saudaranya kalau orang tua mereka mengadakan pesta, yaitu pesta penyambutan acara pernikahan Mel dan Satya. Aduh, Mel dan Satya pun makin pusing karena kan mereka akan batal nikah guys. Tapi orang tua mereka malah mengadakan pesta besar-besaran. Mel menarik Astrid dan meminta bantuan untuk bilang kepada orang tuanya kalau mereka akan batal nikah. Astrid bilang kalau harus disuruh berbicara di tengah keramaian pesta dan tidak tega untuk merusak acara. Saat acara inti dimulai, Ibu Widi dan Ibu Ira mengucapkan sambutan. Tiba-tiba Mel keceplosan nih. Dia bilang kepada Satya kalau mereka tidak akan jadi menikah. Orang tua mereka langsung kaget dan benar-benar kecewa. Kapan mau ngomong sama mereka kalau kita batal nikah? Mereka pun langsung pulang. Dan di sini mulai berbicara kepada orang tua mereka kalau Mel tidak mau menikah dengan Satya. Yang batal nikah Mel dan Satya, tapi yang galau orang tua mereka guys. Karena orang tua mereka sangat senang jika mereka bersamaan dan mereka yang selalu mengatur kehidupan anak-anaknya. Apalagi mereka semua sudah menyiapkan persiapan pernikahannya. Mel akhirnya pulang karena dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Sedangkan di rumah Satya, orang tua mereka masih sedih dan galau. Ibunya marah kepada Satya kenapa Satya menuruti permintaan Mel dan tidak berusaha mengejar Mel. Akhirnya ibu Satya menyuruh Satya untuk memperjuangkan Mel karena cinta memang butuh perjuangan guys. Dapat istri yang sempurna. Keesokan harinya saat Mel bekerja, dia disuruh bilang sendiri kepada ayahnya kalau dia tidak jadi menikah. Ayahnya lagi senang nih karena Astrid datang membawa kabar bahagia, yaitu mereka menemukan supplier dari luar negeri. Tapi Astrid keceplosan bilang untuk mengganti uang gedung dan di sini mau tidak mau Mel jujur kepada ayahnya kalau dia tidak akan menikah dengan Satya. Mel sedih karena kenapa hidupnya selalu diatur oleh orang tuanya, padahal kan Mel sudah besar dan dia juga punya impian pernikahannya sendiri. Tapi semua kan ada pembelajarannya. Setelah ngambek telepon ngobrol dengan ayahnya dan ternyata ayahnya tidak marah, justru ayahnya mendukung Mel selama Mel bahagia. Mel senang ayahnya bisa mengerti keadaan Mel. Nggak apa-apa dijalanin.
Pada saat ini Satya sudah berbeda guys, dan dia berpenampilan keren demi mengejar Mel. Tapi saat Satya akan menghampiri Mel di tempat kerjanya, tapi tiba-tiba dia melihat ada Bras yang datang untuk melamar Mel. Dan Mel pun menerima lamaran Bras yang ayahnya mengizinkan Mel pergi bersama Bras. Aduh, Satya telat nih guys. Tapi sebenarnya tidak guys, karena Satya masih tidak menyerah dengan dukungan orang tuanya, dan dia pergi menyusul Mel dan Bras yang ada di kafe. Di kafe itu Mel senang karena Bras kini bisa langsung serius, tapi tiba-tiba Satya datang dan dia pun sok keren dan bilang kalau Mel tidak cocok dengan Bras. Mel kaget karena tiba-tiba Satya seperti itu. Mel bilang kalau dia tetap milih Bras karena Bras akan menikahinya besok lusa. Mendengar itu Bras makin kaget karena dia akan menikahi Mel 5 tahun lagi, bukan besok lusa. Mendengar itu Mel kecewa dan Bras pun pergi meninggalkan Mel dan Satya. Mau ngantin aku on her best form. Pada malam hari Mel dan Satya nongkrong nih. Dia minta maaf karena sudah berkata seperti itu tadi kepada Satya. Satya bilang kalau dia tetap ingin menikah dengan Mel walaupun tidak secepatnya dan menunggu mereka berdua siap, alias pernikahannya ditunda. Ternyata ibu mereka mengintip guys, dan Bu Widi benar-benar marah karena pernikahannya ditunda. Tapi Ibu Ira mengerti, yang penting Satya dan Mel baikan walaupun pernikahannya ditunda. Bu Widi marah karena Ibu Ira tidak sependapat dengannya dan malah setuju dengan pernikahan yang akan ditunda ini. Kalau mau mundur selangkah ya biarin aja atuh. Ya nggak gitu Ira. Sebulan dari itu Bu Widi marah-marah lagi dan ngomel-ngomel ke ayahnya. Bu Widi bilang kenapa dia sangat mengatur-ngatur karena ini demi masa depan Mel agar tidak salah pilih. Ayah Mel hanya terdiam dan pergi. Kudu tega. Biar dia juga nggak plin-plan. Mel dan Satya pun pulang dan pergi ke rumah Satya. Mel berterima kasih kepada ibu Satya. Dia mengerti sama kondisi mereka, tapi ibu Mel tetap marah dan emosi. Pokoknya ibu Mel mau pernikahannya berlangsung karena persiapannya sudah 90% selesai. Walaupun sudah tidak marah-marah, Mel tetap tidak mau. Mel merasa ibunya terlalu mengontrol dirinya dan Ibu Ira pun menjawab kalau dia setuju dengan Mel. Kenapa Ibu Widi selalu egois? Mendengar itu Bu Widi kesal dan Bu Widi dan Bu Ira malah bertengkar cekcok gitu guys. Aduh, tiba-tiba Ibu Mel keceplosan kalau Satya mengejar Mel itu karena disuruh oleh orang tuanya, bukan kemaunya. Mel pun pergi dan marah karena dia merasa dibohongi nih oleh Satya. Kamu itu controlling. Kemarin kalau Satya itu nggak kita suruh. No. Saat berantem pun orang tua mereka menghampirinya dan ikut campur. Karena dalam hal apapun orang tua mereka selalu ikut campur guys. Tiba-tiba Bras datang dan ternyata Bras diundang ayah Mel. Tapi Mel sudah terlanjur tidak mau kepada Bras. Dan Mel juga tidak mau melanjutkan pernikahannya karena dia tidak mau pernikahannya nanti sama seperti orang tuanya. Ibu Ira pun menjawab kalau Bu Widi memang selalu suka ngatur-ngatur secara berlebihan. Ya ini diatur, anak diatur, ini diatur. Di rumah suaminya Bu Widi, dia bilang kepada istrinya kalau memang selama ini Bu Widi terlalu mengatur dan mengontrol Mel. Padahal Mel sudah besar dan sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi kalau Mel ayahnya tidak bisa terima jika diperlakukan seperti itu oleh istrinya. Mendengar itu Bu Widi marah dan menyuruh suaminya tidur di luar. Widi jadi merasa selama ini dia salah mengatur rumah tangga dan mempersiapkan semuanya kepada anaknya. Bisa hidup bertahun-tahun sama saya. Ayah tidak bahagia. Ayah tidak suka sama seorang ibu. Di pagi hari saat Mel bangun tidur, dia melihat ayahnya yang tidur di sofa. Tiba-tiba ayahnya bangun guys, dan Mel berterima kasih karena ayahnya yang menerima dan mengerti keadaan Mel. Jadi berantem. Enggak ya, ini bukan salah ayah. Saat Mel mengintip Satya dari jendela, tiba-tiba dia terlilit gorden dan dibantu oleh ibunya. Mel masih marah kepada ibunya, tapi ibunya kini meminta maaf kepada Mel karena terlalu berlebihan. Kamu tuh masih sayang sama Satya. Pada siang hari, Mel bersiap untuk kerja sambil teleponan dengan Astrid. Dan tiba-tiba di rumah Mel tukang dekor datang untuk memasang dekor pernikahan. Walaupun ayah Mel bilang kalau pernikahannya batal, tapi tamu undangan semua sudah pada datang. Dan hari itu memang acara siraman di mana acara persiapan pernikahan akan dimulai. Begitupun rumah Satya yang juga sudah kedatangan semua keluarga dan para tamu. Duh, semuanya makin panik nih. Padahal kan mereka sudah setuju pernikahan ditunda. Tapi hari itu semua dekorasi sudah datang. Mel juga langsung didandani sama budenya ini karena Mel juga belum siap sama sekali. Mel tiba-tiba izin ke kamar mandi, tapi Mel berusaha kabur guys dan membuat semua orang panik mengejar dan mengejari Mel. Satya pun makin panik mendengar Mel kabur dan tiba-tiba semuanya juga ikut panik karena Satya kini juga hilang. Aduh, Mel kabur ke mobil Astrid dan bilang kalau dia tidak mau menikah sekarang karena masih belum siap. Walaupun sebenarnya Mel beneran sayang dan cinta sama Satya. Astrid juga memberikan pencerahan nih kepada Mel kalau jalan satu-satunya adalah jujur dan bilang kalau dia masih belum siap untuk menikah. Mel akhirnya kabur, tapi dia mencari Satya dan ternyata Satya juga bersembunyi di rumahnya.
Satya dan Mel bersembunyi di gudang dan Satya kini jujur dari perasaannya sendiri dan hatinya kalau dia sangat sayang dan cinta kepada Mel dan mau menikah dengan Mel. Begitupun Mel yang tidak jadi membatalkan pernikahannya walaupun harus ditunda. Mereka akhirnya ketahuan nih guys dan mereka jujur kepada orang tuanya kalau pernikahan mereka benar-benar akan ditunda tapi tetap akan dilaksanakan. Mendengar itu semua saudara dan para tamu langsung marah dan ngomel-ngomel karena mereka merasa dirugikan, sudah siap-siap dari jauh dan juga persiapan dana. Belum lagi saudara mereka harus menanggung malu dari omongan orang lain kalau ada saudaranya yang batal nikah. Walaupun begitu orang tua Mel dan orang tua Satya tetap menyetujui keputusan anaknya. Acara siraman pun berlangsung, tapi di sini acara siraman itu adalah memohon doa restu kalau pernikahan akan ditunda dan orang tua mereka merestuinya. Walaupun semuanya jadi kecewa. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kami merestui pernikahan Satya dan Mel akan ditunda. Setahun kemudian Widi dan Bu Ira sibuk nih mempersiapkan pernikahan Mel dan Satya yang akan berlangsung besok. Sedangkan di rumah Satya melamar Mel walaupun sebenarnya Mel sudah menerima Satya. Mel tertawa karena cara Satya yang sangat lucu dan Satya pun juga begitu guys. Gimana filmnya? Keren banget kan? Tapi kayaknya nih relate deh sama kehidupan kita. Kalau udah mau mendekati pernikahan pasti banyak banget cobaan. Jadi kita harus benar-benar kuat menghadapinya. Oke guys, kalau begitu sampai di sini dulu film yang satu kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you. Yakin mau jadi istri aku? Kita tuh kapan ya terakhir kali ketemu? Jadi kalian kapan nikah? Ini ada tanggal cantik. Kapan mau ngomong sama mereka kalau kita batal nikah?